أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pagi ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingganya kita baru saja selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu ibadah salat subuh sebagai bentuk meningkatkan ketakwaan kita, persiapan untuk hari akhirat yang kekal abadi. Bersalawat serta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohonkan kepada Allah semoga tercurah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan kita yang terdahulu atau pada minggu atau 2 hari sebelumnya, kita telah membahas itu berkaitan dengan dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Utsman Az-Zahabi. Yaitu pada pertemuan itu atau pada pembahasan yang pertama itu terdapat dalam kitab itu yaitu beberapa dosa-dosa besar, dan yang pertama adalah itu syirik kepada Allah SWT, yaitu mempercayai atau berkeyakinan bahwa ada kekuatan lain yang bisa menandingi kekuatan Allah SWT, sehingga ada sebagian di antara manusia mereka itu beribadah selain daripada Allah SWT. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan kepada dosa-dosa besar yang kedua. Dalam buku ini, yaitu dosa besar yang kedua adalah membunuh atau menghilangkan jiwa seseorang dengan tanpa dasar yang syar'i yang kuat. Yang mana Allah SWT berfirman, yaitu di surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surah An-Nisa ayat 93. Lalu dalam ayat lain dikatakan, yaitu di surah Al-Furqan, ya, yang mana artinya adalah, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Itu surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Lalu di ayat lain juga Allah menjelaskan, ya,
di surah Al-Maidah ayat ke-32, yang mana Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Lalu hadis Rasulullah menjelaskan, yang mana ayyu zambi a'zam indallah qal an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqak qal thumma ayyu qala an taqtulu waladaka khasyata an yat'ama mak qal thumma ayyu qala an tuzaniya khalilata jarik. Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika beliau ditanya oleh sahabat, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Lalu beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Ya. Lalu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan dialah yang telah menciptakanmu. Orang itu berkata lagi, kemudian apa lagi? Summa ayyu, kemudian apa lagi? Kemudian Rasulullah pun menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan bersamamu. Lalu orang itu bertanya, summa ayyu, kemudian apa lagi? Beliau Rasulullah pun menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, sebenarnya banyak hadis juga yang menjelaskan terkait dengan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam hadis lain dikatakan, la yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yusibuh daman harama. Seseorang akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ya. Ini adalah lafaz dari riwayat Al-Bukhari. Lalu dalam hadis lain dikatakan juga, yang mana artinya, yang paling pertama diputuskan dalam pengadilan Allah pada perkara antara manusia adalah masalah darah yang ditumpahkan. Kaum muslimin saudaraku dimanapun Anda berada, dari beberapa dalil di atas yang telah kita sampaikan, bahwa pada dewasa ini kadang-kadang kita sering melihat dan juga mendengar ada seorang anak tega membunuh orang tuanya karena keinginannya tidak tercapai. Maka mereka tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia berbuat nekat demikian karena dorongan hawa nafsunya, karena kosongnya iman di dalam dirinya, sehingga seorang anak tadi tega melakukan demikian. Dan juga sebaliknya, ada juga mungkin orang tua yang mana di dalam hadis tadi dikatakan dia tega membunuh anaknya karena dia beranggapan tidak akan sanggup untuk menghidupi kehidupan anak tersebut. Persoalan-persoalan seperti itu sering muncul di tengah-tengah masyarakat.
Sering kita lihat di media sosial zaman sekarang ini, anak-anak dibuang di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat yang tidak layak, ditelantarkan. Bisa jadi orang tua tadi membuang anak tersebut dengan alasan tidak mampu untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Ataupun anak tersebut lahir karena hubungan terlarang yang tidak berdasarkan dengan pernikahan. Sehingga dia merasa ketika anak itu hadir di tengah-tengahnya, dia menganggap anak itu sebagai aib bagi dirinya. Untuk menghilangkan jejak itu atau menghilangkan rasa malu pada dirinya, maka dia pun membuang anak tersebut. Nah, itulah keadaan sekarang yang terjadi. Berdasarkan dari dalil Al-Quran tersebut, maka Allah telah mengharamkan, bahkan termasuk kepada dosa besar yang kedua, membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang benar. Tetapi apabila di dalam peperangan, itu lain lagi hukum yang terjadi karena kondisi dan situasi. Tetapi sekarang ini kejadian-kejadian yang kita lihat, 3 orang membunuh seseorang, apakah itu hanya hukuman sepele, kejadian-kejadian yang kecil? Contohkah apakah dia berhutang sekian lalu dengan gampangnya orang menghilangkan nyawa orang lain? Bahkan kasus-kasus sekarang banyak terjadi mutilasi, pembunuhan dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka dalam hal ini, para pelaku pembunuh yang melakukan seperti itu, mereka di dalam ayat dikatakan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Namun sebelum itu ada dalam ayat juga dikatakan fa'antaba ilallah, semasa mereka itu sebelum dia wafat tidak bertaubat kepada Allah SWT. Ada satu kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam atau pada masa umat terdahulu. Ada seseorang telah membunuh sampai 99 orang. Dalam kisah itu dikatakan, maka dia berusaha untuk bertaubat kepada Allah SWT dan mencari jalan untuk menempuh, memohon ampun kepada Allah. Maka dia pun berusaha ke sana kemari untuk mencari apakah masih ada pintu tobat kepada dirinya. Maka satu ketika bertemulah dia dengan seorang pemuka agama, pendeta Nasrani ketika itu. Lalu dia ceritakanlah kisahnya kepada pendeta tersebut bahwa dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia meminta, apakah masih ada pintu tobat untukku? Kata orang tadi bertanya kepada pendeta Nasrani tersebut. Lalu dijawablah oleh pendeta itu, dengar cerita dan kisahmu, kamu membunuh sekian banyak manusia, maka pintu tobat untuk dirimu tidak ada lagi. Mendengar jawaban pendeta tersebut, laki-laki tadi pun emosi yang memuncak. Maka pada saat itu dia pun mengambil pedang ketika itu, lalu dia memenggal kepala pendeta itu, dan genaplah 100 dia membunuh orang. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia terus berusaha untuk bertobat kepada Allah SWT atas perbuatan-perbuatannya. Maka dia pun dijumpailah dengan seseorang yang taat ibadah kepada Allah SWT. Lalu dia menyampaikan, saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuk diri saya? Lalu dijawablah oleh ahli ibadah tadi, Allah itu maha rahmah, Allah itu maha pengampun. Pintu tobat untuk kamu masih terbuka sepanjang kamu benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Dalam ayat dikatakan, ya ayyuhallazina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan semurni-murninya bertaubat, dengan artian tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut. Dari riwayat itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Pintu taubat masih terbuka kalau kita masih bisa untuk bertaubat kepada Allah walaupun telah menghilangkan nyawa orang 100 orang. Nah, dalam kisah itu yang tidak baik kita contoh adalah janganlah kita gampang untuk menghilangkan nyawa orang lain karena dia punya hak dari Allah SWT untuk hidup. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah SWT. Kita sebagai makhluknya hanya untuk mematuhi perintah Allah SWT, bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Maka untuk itu, peringkat dosa besar yang kedua adalah membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang benar. Semoga kita semua bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut dan selalu taat ibadah kepada Allah SWT dan selalu menjaga hubungan baik kepada manusia. Kalau dia menzalimi kita, cukuplah Allah yang akan membalasi kejahatan yang dilakukan kepada kita. Karena pembalasan Allah itu kepada mereka pelakunya itu jauh lebih sempurna dibandingkan kita sebagai manusia. Cukuplah kita memaafkan kesalahan saudara kita itu, dan cukuplah Allah yang akan membalasi semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk selalu berhati-hati menjaga ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus untuk melakukan dosa yang besar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum ta'qilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.